Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organizing the Sales Effort. Pertama-tama saya sebagai moderator dan teman saya Julia Rizky Dalimunte, Putri Aza Izelfi, Zikri Aulia Putra, dan Silvia Intenia. Langsung saja ke materinya, yaitu tentang apa itu manajemen yang akan dijelaskan oleh Julia Rizky Dalimunte. Pada Julia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu manajemen penjualan. Manajemen penjualan adalah aspek penting dari implementasi strategi pemasaran perusahaan. Keberadaan manajemen yang baik membuat proses pemasaran produk lebih terorganisir. Maka proses penjualan produk dapat berjalan lebih efisien dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi untuk perusahaan. Manajemen penjualan juga dapat dikatakan sebagai proses pengembangan tim penjualan, mengkoordinasikan implementasi strategi penjualan, dan pada saat yang sama penerapan teknik penjualan dalam bisnis. Aplikasi ini dapat membantu perusahaan dapat mencapai target yang telah ditentukan, bahkan melebihinya. Penerapan manajemen penjualan dapat mendorong kerjasama dari setiap orang di tim penjualan. Dalam penerapannya, The Investor Book menyebutkan 3 aspek penting dalam manajemen penjualan, di mana yang pertama itu ada operasi penjualan. Operasi penjualan ini adalah upaya manajer penjualan dalam menyusun tim yang dapat bekerja sama secara efektif. Maka tugas manajer penjualan dalam operasi penjualan ini adalah memilih sumber daya manusia dan membekali mereka dengan pengetahuan yang sesuai untuk membuat penjualan dengan benar. Kemudian yang kedua ada strategi penjualan. Dalam penerapan manajemen penjualan, kita harus memperhatikan strategi penjualan, di mana kita dapat memegang barang dagangan di tempat yang ramai dan berharap pembeli datang dan melakukan transaksi. Maka kita perlu membangun sales funnel yang dapat memberikan konversi berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada analisis penjualan. Analisis ini adalah bahwasanya kita memastikan strategi tim dan penjualan yang ada dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan proses analisis penjualan, kita dapat mengetahui bagian-bagian yang memerlukan perbaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julia Rizky Dalimunte. Selanjutnya materi fungsi manajemen penjualan yang akan disampaikan oleh Silvia Intania. Kepada Silvia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu ada fungsi manajemen penjualan. Manajemen penjualan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, target penjualan. Fungsi pertama adalah membantu menentukan target penjualan. Pengaturan target penjualan tidak hanya terkait dengan jumlah produk yang dijualkan, namun juga perlu memastikan keseimbangan, terutama ketika perusahaan memiliki beberapa produk untuk segmen yang berbeda. Yang kedua, perencanaan, penganggaran, dan pengorganisasian. Ketika target penjualan telah ditetapkan, fungsi manajemen penjualan berikutnya adalah perencanaan. Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan strategi yang ada atau memodifikasi sesuatu dengan kebutuhan. Aspek fundamental seperti penggunaan sumber daya, saluran distribusi, atau program yang dilakukan adalah diskusi yang tidak boleh dilewatkan dalam fungsi manajemen penjualan. Yang ketiga ada implementasi. Penerapan manajemen penjualan juga berfungsi untuk memastikan bahwa strategi penjualan dapat diimplementasikan dengan baik. Upaya implementasi dapat dilakukan dengan merekrut karyawan baru, memberikan pelatihan, atau menerapkan kompensasi penjualan. Fungsi yang keempat ada fungsi terakhir, manajemen penjualan dapat membantu manajer dalam pengendalian dan mengevaluasi program yang sedang dieksekusi.
Dapat membandingkan tujuan awal yang diterapkan oleh hasil pencapaian dari tim penjualan. Selain itu, juga dapat memperhatikan kinerja anggota tim, penting dalam kepuasan pelanggan, arus kas, dan aspek penjualan, serta biayanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Aldi masih mute. Terima kasih kepada Sylvia Intania. Selanjutnya materi tujuan manajemen penjualan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tujuan manajemen penjualan ini adalah yang pertama untuk mendapatkan penghasilan atau benefit, yaitu tanggung jawab utama setiap orang dalam divisi penjualan adalah untuk memberikan penghasilan bagi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Melalui implementasi ini, manajemen penjualan yang efisien, perusahaan berharap dapat memperoleh peningkatan angka penjualan produk. Yang ketiga, untuk meraih keuntungan. Dalam ini, untuk meraih keuntungan, implementasinya manajemen penjualan perusahaan bertujuan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, jika kegiatan penjualan berjalan dengan baik, tim produksi dapat bekerja secara optimal. Yang keempat, pengembangan bisnis. Jika perusahaan dapat menjual jumlah besar produk, perusahaan dapat berkembang. Bahkan itu tidak mengesampingkan bahwa kemungkinan perusahaan dapat menjadi pemimpin pasar. Yang kelima, konversi konsumen, yaitu menjadikan prospek menjadi konsumen yang loyal membutuhkan perencanaan matang. Slide selanjutnya. Tahapan manajemen penjualan. Di sini tahapan manajemen penjualan itu ada 4. Yang pertama, merekrut tim yang handal. Dalam sebuah tim, sales akan mendapatkan pencarian yang lebih bagus apabila dikelola dengan baik. Maka dari itu, rekrutlah anggota tim yang tepat yang bisa memahami dan memotivasi mereka untuk mencapai atau melampaui target perusahaan yang efektif. Yang kedua, membuat sales lead mob. Proses penjualan adalah bagian penting dari keseluruhan proses manajemen penjualan. Ini mencakup bagaimana funnel dari manajemen penjualan yang dijalankan. Sekelompok tim sales harus dapat mengetahui proses penjualan dari awal hingga akhir. Setiap perusahaan memiliki roadmap yang sedikit berbeda. Roadmap tersebut biasanya tergantung pada pelanggan, pengembalian kepuasan, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan perkiraan penjualan, yaitu berarti Anda telah membuat proyeksi untuk mendapatkan penjualan yang akan mendatang. Yang keempat, mengevaluasi dan membuat laporan. Justru ini bagian terpenting dari proses manajemen penjualan adalah pembuatan laporan yang dilakukan oleh evaluasi kinerja. Laporan penjualan yang dibuat melalui menentukan metrik utama untuk melacak kinerja penjualan. Selanjutnya, materi faktor yang mempengaruhi manajemen penjualan yang akan disampaikan oleh Putri Aza Izelfi. Kepada Putri Aza, dipersilakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi manajemen penjualan. Yang pertama ada kondisi dan kemampuan penjual. Yang kedua ada modal. Yang ketiga kondisi pasar. Yang keempat ada kondisi perusahaan. Selanjutnya, cara meningkatkan manajemen penjualan. Yang pertama, memperluas target bisnis. Memperluas target bisnis ini merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Yang kedua, fokus pada kualitas produk. Fokus pada kualitas produk ini berarti
pastikan produk itu akan dicari oleh pelanggan sebelum kita menjual barang. Pastikan kita bisa menjelaskan tentang produk kita itu seperti apa. Dengan itu pelanggan bisa menerima dengan harga yang sudah kita tawarkan. Yang ketiga, menjaga kesetiaan pelanggan. Cara kita menjaga kesetiaan pelanggan, yang pertama itu bisa dilakukan dengan memberikan bonus dan potongan harga kepada para pelanggan. Selain itu, kita juga bisa menyimpan kontak pelanggan untuk melakukan follow up ketika ada info menarik tentang produk bisnis yang akan kita jual. Pasti kita suka dengan orang yang sudah kita kenal atau orang yang sudah kita akrab. Nah, dengan cara itu kita bisa membuat pelanggan terus kembali untuk membeli produk kita. Yang keempat, memberikan promo dengan tenggat waktu. Kenapa kalau kita beli promo ada batas waktunya bisa ningkatin penjualan? Karena itu bisa memberikan dorongan kepada pelanggan untuk segera membeli produk kita. Kayak contohnya promo buy one get one sampai tanggal 18. Nah, pasti kita yang awalnya mikir beli nanti aja deh, pasti kita akan berubah pikiran menjadi beli sekarang mumpung masih promo, keburu promonya habis. Yang kelima ada strategi bundling produk. Strategi bundling produk ini biasanya dibuat dalam paket bundling, dibuat dengan harga yang lebih murah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan produk yang terjual. Yang keenam ada digital marketing. Digital marketing ini bisa meningkatkan penjualan. Pasti kalau kita melakukan penjualan secara offline, pasti target pasarnya tidak begitu luas. Tapi dengan kita melakukan target digital marketing, kita bisa mengenal dengan toko yang mungkin ada di luar kota. Selanjutnya, berikan pelayanan terbaik. Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, pelanggan akan merasa puas dan merekomendasikan bisnis kita kepada teman-temannya. Jadi jika pelayanan bisnis kita jelek sehingga mendapatkan review yang negatif, maka untuk bisa mengembalikan seperti semula membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selanjutnya, memberikan garansi. Memberikan garansi produk memang diperlukan bagi pelanggan. Dengan adanya garansi, pelanggan akan merasa lebih aman untuk membeli produk yang kita jual. Selanjutnya, memberikan testimoni. Memberikan testimoni ini mungkin tidak akan, kita sebagai pelanggan mungkin tidak akan percaya dengan kata-kata yang tidak ada buktinya, tapi jika ada testimoni mungkin para pelanggan lebih percaya untuk membeli produk kita karena sudah ada foto dan review-review jujur lain. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Putri Aza. Selanjutnya materi tujuan organisasi yang akan disampaikan oleh Zikri. Pada Zikri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tujuan organisasi penjualan. Yang pertama ada mendefinisikan garis atau otoritas. Setiap organisasi penjualan mendefinisikan hubungan antara orang-orang dalam organisasi dalam hal tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk menentukan dan mengidentifikasi aliran otoritas, menunjukkan di mana letak tanggung jawab sales, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada memastikan bahwa semua kegiatan yang ditugaskan dan harus dilakukan. Proses pengorganisasian mengandalkan identifikasi kegiatan yang diperlukan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penjualan yang tinggi. Yang ketiga, menetapkan komunikasi. Komunikasi sangat penting karena relatif sederhana dari struktur organisasi dan ukuran yang lebih kecil dari organisasi dalam banyak kasus penjualan. Yang keempat, selanjutnya. Yang keempat, menyediakan untuk koordinasi dan keseimbangan. Koordinasi dan keseimbangan dengan jelas menggambarkan hubungan formal antara posisi yang berbeda di departemen penjualan. Organisasi penjualan mengurangi kebingungan tentang peran dan tanggung jawab individu.
Selanjutnya, menyediakan pemikiran untuk kemajuan. Departemen Penjualan melihat struktur organisasi sebagai salah satu indikasi dari arah di mana karir masa depan mereka dapat tumbuh. Sebuah penggunaan yang baik dari struktur organisasi dapat dibuat oleh manajemen dalam berkomunikasi dengan bawahan. Hal ini adalah jalan untuk kemajuan. Sebagai organisasi yang sedang tumbuh atau sebagai personil sales akan menjadi lebih berpengalaman dalam tugas-tugas mereka saat ini. Yang terakhir ada pendelegasian tugas dan wewenang. Sebagai operasi dan kegiatan dalam peningkatan departemen, dalam jumlah dan kompleksitas, pendelegasian wewenang menjadi keharusan. Sebuah desain organisasi memungkinkan penggunaan waktu yang efektif, sehingga manajer dapat menghabiskan lebih sedikit waktu dalam operasi dan lebih pada perencanaan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Zikri atas penjelasannya. Mungkin hanya sekian hasil presentasi dari kami. Sedikit ada kata-kata. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hatimu.